Marni, kamu lagi ngapain sih? Sibuk banget. Oh, siapa sih? Kamu? Siapa lagi Marni lagi? Iya, lagi pakai Tuti. lagi bikin daus mini. Bukan dapur mini, emang dapur. ini pesenannya daus mini. Oh, Bikin dapur gitu. mini. Kenapa sih kamu temen-temenan bikin prakarya? Kan kalau misalnya anak-anak di rumah pengen punya dapur mini-mini kayak gini. Dapur Ini yang nggak kecil-kecil nih, gitu. bentar lagi nih udah mulai jadi tuh kan? Wah, iya. bagus Ya. nggak? Bentuknya aja udah nggak jelas kayak begitu. Saya kan ngikutin, ada ibu kreatif juga. Ya, tapi mungkin kalau ibu itu mah ketahuan bagus hasilnya. Nggak beda jauh. Kayak gimana sih, Dia Mak? nyusun kardus jadi dapur mini. Namanya itu Rodesa Villa Nueva Reyes. Oh, dia ibu-ibu ya? Iya, itu bikin dari ke dapur mini. Dari Filipina, bisa dibilang Namanya sangat siapa? kreatif. Rodesa Villa Nueva Reyes ya. Dia tahu cara memanfaatkan barang-barang bekas jadi media bermain anak yang edukatif buat putrinya. Ini dia suka banget main masak-masakan nih anaknya. Mencoba memfasilitasinya dengan membuatkan dapur mini dari kumpulan berbagai macam kardus bekas yang ada di rumah itu. Jadi kayak Jadinya gitu. bagus ya tuh, dicat Itu bentar begitu. lagi kayak gitu. Keren tuh, dicat begitu. Disusun, didekor, dihias. Jadi deh kayak dapur mini. Mainannya kayak alat-alat masak-masakan anaknya jadi properti di situ. Itu lucu tahu bagus buat ya. Lova tuh. Iya, iya. Tapi mesti ada tempat khusus sih. Tuh lihat tuh. Rumah saya udah penuh sih. Sombong ya. Nah, Makanya cuma ini. keren. Ntar ini dicat dong. Bentar lagi. Yang keren. Balik lagi deh sama bawa apa? Mau ngasih kado. Mau Udah kasih dibeli kado. kadonya? Mana? Udah, ini mah kadonya lebih gede dari dapur mini. Wes, ini nilainya. Gua demen bintang tamu begini. Oh, ini mah lebih berharga dari logam mulia. Asik. Lebih berharga dari saham paling mahal sekalipun. Wah. Tapi apakah harta yang paling bernilai Harta yang adalah paling berharga tetap keluarga. keluarga, ya. Tapi ini kan kado. berharga adalah Keluarga. Ini dia nih. Buat siapa dulu? deg-degan. Perempuan dulu. Ayo, Oke ayo, deh, ayo. ya udah nggak apa-apa. Silakan dibuka dong. Kamu seneng ya? Dibuka dong, dibuka dong. Bukunya Soleh. Majelis Tidak Alim. Soleh. Tapi bedanya main kasih gue nih. Sama loh. Udah. Enggak, beda. Buka apa? Ini kan ceritanya jaket kan, yang lu kasih ke gua Apa tuh? kaos kutang. Beda lu mirip-mirip Emang kaos kirain gua. abang-abang lagi pakai usutang. Wah, selamat ya Soleh. Waduh, udah Ini buku, keluar bukunya nih. Udah berapa lama ini? Ini Desember. Desember. Oh, Desember kemarin. Desember kemarin. Iya. baru dibuat. Terus gimana sekarang? Belum terlalu laku, makanya saya... Nih, Ya, maksudnya ini salah satu buku yang saya banggakan. Sebelumnya kan saya nulis novel tentang pengalaman saya jadi wartawan. Kalau ini sebagian besar soal materi stand up komedi saya. Saya dulu pernah bikin show berjudul Majelis Tidak Alim. Ini 70% materi stand up komedi saya, ditambah 30% pengalaman-pengalaman... Kecil, ada? Ada dari kecil sampai saya punya anak, ada di situ semua. rencana dalam waktu dekat saya juga akan mengeluarkan Bu, buku apa? buku gambar. Jadi cover depannya Andre Taulani aja. Dalamnya udah. kosong aja gitu. Itu mah banyak gitu kayak gitu. Itu mah apa Hello Kitty sama Garfield juga udah duluan. Tapi ini keren banget. Saya udah sempet baca ya kemarin. Angkot dugem nih. Angkot dugem juga ada lagi. Yaitu di bagian kursi penumpangnya ada speaker gede. Ya. Sehingga makan ruang cukup banyak. Kita supir- duduknya tuh gini nih. Iya, jadi begini kalau Gini. ke bagian sempit udah begini. Gini. Udah duduknya sakit, berisik. Berisik lagi. Itu namanya angkot dugem ya. Apa tuh Gam? Kemudian angkot dangdut. Yang playlist supirnya selalu lagu dangdut. Ada. Ada ya. Sama angkot organ tunggal. Yang di dalamnya ada organ tunggal. Ah, serius ada itu? Emang Nggak ada kalau itu mah ya. Bagus. Ya selamat buat Soleh ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa bikin Amin. buku-buku lagi. Oke. ngomongin soal angkot? Kita ngomongin soal angkot. Terus nyambung ke anak. Ada sahabat pagi dari Twitter dia ingin bertanya ya. Pertanyaannya seperti apa nih? Coba kita lihat Twitternya sahabat pagi deh ya. Ini Twitternya dari @nadira. Gimana caranya untuk memotivasi anak ya? Gitu. Emang kebetulan Dikasih kita suruh rajin-rajin nonton motivator. Mario Teguh. Tapi di buku ada soal anak nggak sih? Ada, karena di dalam buku ini ada juga cara memotivasi anak. Emang ada? Ada. Ada. Kita lihat di sini gambarnya. Ya. Kita lihat. Pernah gimbal. Motivasi anak supaya jangan mengulangi kesalahan bapaknya. Seperti ini ya, kita lihat ya. Ini Anak saya bekasnya. baru Pernah umur sempet down nggak? Hah? Anak saya baru umur 3 tahun. Jadi pertanyaannya susah pertanyaan terberat anak saya baru misalnya ditanya, "Bapak, Thomas rumahnya di mana?" Thomas kereta itu. Thomas Semua ditanya, anak saya rajin menanya alamat. Bapak, Lalat rumahnya di mana? Lalat rumahnya di tong sampah.
Kenapa di tong sampah? Ya karena ada sampah. Terus ya kalau nanti ada truk sampah, sampahnya dibawa. Terus Lalat rumahnya di mana? Semua ditanyain. Mickey Mouse rumahnya di mana? Untung nggak nanya gitu bapak rumahnya. Semua anak saya senang banget nanya alamat rumah. Mungkin dia Bagus. pengen. Mungkin cita-citanya nanti Oh, jadi belum ada yang berat ya. Kalau Bang Andre kan anak udah gede tuh. Pertanyaan terberat anaknya apa? Motivasinya Mas Andre? gimana? Misalnya tiba-tiba down gitu kan. Anak aku sih pernah sih, Regas Pernah sih. down? Enggak, maksudnya 5 tahun dia pernah gini. Dia pengen selalu nomor 1 kan. Kalau sekolah harus nomor 1, dia barusan nomor 1 harus jadi leader, harus gini-gini. Aku Berat pernah. sekali hidup Iya, anakmu ya. Enggak, aku bilang gini. Nah, kamu nomor 2, nomor 3 juga itu bagus, bukan soal soal nomor 1, 2, 3-nya, yang penting kamu ngejalaninnya gitu. Enggak, aku harus nomor 1. Akhirnya aku kerja sama guru-nya gitu, gimana cara motivasi anaknya gini-gini. Akhirnya di sekolah dikasih tahu yang gini, kompakin, tapi akhirnya dia mau kok. Nomor 2 bagus kan, mah bagus. Ambisius sekali anaknya. Iya. Baik, ini selanjutnya kita ke motivasi tadi ya, pertanyaan yang tadi tuh. Cara memotivasi anak. Yang pertama, bantu anak untuk meraih keberhasilan. Wah, Dalam hal ini orang tua secara bertahap dapat memberikan tantangan yang diyakini mampu diselesaikan oleh anak. Temani anak dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, anak akan merasa termotivasi apabila ia berhasil melakukan sesuatu. Orang tua yang menunjukkan kemalasan tidak dapat membantu anak termotivasi untuk rajin dan berprestasi. Kemudian, tingkatkan rasa percaya terhadap anak. Dukungan yang paling dibutuhkan anak adalah rasa percaya orang tua bahwa anak mampu melakukan apa yang ingin dilakukannya. Ketika anak ternyata tidak mampu melakukan hal yang menjadi pilihannya, jangan menunjukkan kekecewaan, melainkan tetap menunjukkan sikap optimis agar anak tidak berhenti mencoba. Nah, gitu Bagus kali ya. nih kata-katanya nih ya. Bagus. Terus kemudian jangan pernah membandingkan anak Juga. atau itu sama dengan membuli anak. Ya. Jadi perbandingan pada anak memang mampu memicu anak untuk bersemangat. Tapi ada juga kekurangannya. Malah hal tersebut dianggap keliru sebagai bully karena anak merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Tuh, jadi anak juga ketika sudah besar, apalagi anak perempuan tidak suka membanding-bandingkan mantannya. Mantan Kan suka dibanding-bandingin, kan kamu nggak kayak si ini gitu. Iya, itu jangan, nggak boleh. jangan, nggak nggak boleh. Ya. Ini ada lagi dari Bagus Netral ya. Yang juga, dia juga ada dalam buku ini. Apa hubungan Anda dengan Bagus Netral? Pernah hilaf ya. Hilaf. Dulu berasa keren aja, berasa rockstar padahal emang. Tapi Oke. kalau ngomongin soal anak nih, kita akan telepon nih psikolog anak yaitu Mbak Cassandra soal anak. Halo. Halo, Halo Mbak Sandra, selamat pagi. selamat pagi. Ini kita lagi bicara soal memotivasi anak. Tadi juga ada Twitter yang bertanya pada pagi-pagi gimana sih Ya. caranya untuk memotivasi anak. Sebenarnya cara yang paling tepat itu seperti apa sih Mbak Sandra? Kita berikan penguatan, kita berikan hadiah, kita berikan hal-hal yang penghargaan yang bisa membuat dia percaya diri. Salah satunya memang kadang-kadang dengan membandingkan. Tuh temennya berani, ayo gitu. Nah, itu termasuk Boleh. membuli nggak ya? Berarti ya? Kenapa? Itu termasuk membuli nggak? Kalau baru membanding-bandingkan? membandingkan, itu hanya salah satu cara. Karena melihat orang lain lebih berani, anak lain lebih berani, terus dia melihat bahwa, anak lain ternyata bisa loh mencapai sasaran atau mencapai prestasi, itu adalah bagian daripada penguatan. Boleh. Apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau memberikan stres, tekanan. Terus kemudian dibanding-bandingin gini, dia aja bisa, kamu tuh nggak bisa, gimana sih kamu? Nah, ini kan proses yang merendahkan. Sekali lagi, perbuatan dia untuk berani, kita dukung, kita endorse. Sementara perbuatan dia yang takut dan cemas, nggak berani, itu harus kita bangkitkan, harus kita hilangkan. Seringkali orang tua udah stres duluan, anak gua nggak bisa-bisa nih, gitu. Puzzle. Jadi akhirnya dia punya pressure kan dengan Iya. dirinya sendiri. Nah, dia gantian ngepres anaknya, menekan anaknya. Nah, ini yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Lalu jadi- kemudian memberikan label-label. Ya, kamu gitu aja nggak bisa sih, gitu. Abis kamu sih gini, abis gitu sih, gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau membandingkan, boleh pada porsinya. Tetapi kalau sudah melibatkan labeling, melibatkan tekanan, melibatkan harapan yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuan, yang membuat proses belajar itu tidak menyenangkan, Nah itu yang bahaya penuh ya dengan Mbak Sandra. stres. Nah itu yang bullying, nah itu yang dilarang gitu.
Oke deh, Mbak Sandra, thank you ya atas informasinya. Sama-sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Sandra. Begitu suka bingung ya, mata kemana gitu. Iya. Kita Kalau lihat saya ya. sih biasanya ke arahnya sini, gini. Kan harus menerawang. tatapannya seakan-akan memahami dan mengangguk-anggukan. Iya. Suka bingung kan? Ngeliatin terus kan gak enak. Ada lagi yang kalau lagi nelpon dia gini nih. Oke, ini ada Rita dari Balikpapan ya, yang katanya dia juga mengirimkan video lucu anaknya. Coba kita lihat ya. Awas Lihat kalau yuk. nggak lucu Ya, anaknya. malah kita lihat yuk. Nah, ini Kita mirip. Dia lupa kameranya di beda rotate. dong. Saking sibuk ngurus anak dia lupa ngurus gadget. Anaknya kembar ya? Entah itu kakak adek, mana? Apa karena miring jadi nggak kelihatan ya? Iya, sama deh. Ya, lucu. Benar lucu. Anaknya Jadi lucu enak banget, kalau kayak lucu kembar. beneran kita kan enak komentarnya tulus. Tapi kalau menurut lu nih, ini kalau anak gue lucu nggak nih? Ini gue punya video anak gue juga lagi joget-joget nih. Coba lihat. Tuh, Ada. itu lagi ngumpul rame-rame, Lucu. sepupu-sepupunya. Lucu. Oh, seru. Emang Kalau- suka gitu-gitu ya? Emang kayak Iya. gitu. Tapi ini ada lagi tapi nih, selain yang punya Bang Andre tadi. Tadi kan Bruno Mars. Kalau ini ada dari anak dari sahabat lagi juga. Coba kita lihat tayangannya ya. Ini mah anak gua. Anak lu cakep. Lucu banget. Kok beda sama lu sih? Sob? Soalnya baru satu butir ya? Iya. Lagi ngapain? Lagi baca cerita. Anaknya ganteng ya? Lucu banget. Coba. Pasti mamanya nih yang Iya, ibunya cakep. Makanya alhamdulillah saya dikaruniai istri yang Siapa cakep. bilang lu nggak cakep? Lu cakep kok. Saya Cuman nggak ada yang tahu. Itu tadi lagi ngapain tadi di video? Lagi kan ada baca buku cerita gitu yang soal ada orang di padang pasir terus haus. Si anaknya. Iya kan ada kalimat orangnya itu nemu sumur alhamdulillah. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia alhamdulillah. Nemu sumur. Oke, ini ada foto orang tua yang mirip dengan anaknya. Ini Ya, ada pastilah sebuah ya. situs online boardpanda.com itu merilis kumpulan foto anak dan orang tua di umur yang sama dan hasilnya kumpulan foto anak dan orang tua ini terlihat sangat mirip. Coba kita lihat ya. Nah nih ya, my mother and I both age 25. Kacamata mirip juga tuh ya. Kacamatanya. Iya, dimiripin sama anaknya ya. Tapi rambut tapi anaknya jadinya lebih mirip. bagus sih daripada rambut ibunya. Iya, ibunya belum cakep, Kak. Ibunya belum kenal cakep. Kenal catokan, bajunya juga tuh, sweaternya kan. Sama Nah ini tapi kenapa nggak disamain baju ke polisi juga ya? Karena soalnya anaknya anaknya. ini nggak pengen jadi kayak bapaknya kali. Oh, Itu yang mana bapak yang mana anak? Kayaknya bapaknya yang sebelah kiri deh. bapaknya Bapak baju yang sebelah biru, kiri. baju biru. Biru. Oh. Itu anaknya. Anaknya yang baju polisi. Bapaknya Mirip ya? bapaknya nggak punya baju polisi. Ini loh, ini sampai poni-poninya mirip loh. Ini nih yang paling mirip nih. Ini bajunya juga dimiripin begitu sama. Biar dapet yang sama angle-nya sama foto bapaknya di umur yang sama. Oh, ini makannya juga sama. Mirip, bisa begitu ya. Bapaknya. Ntar anak lu Bang Andre kalau Iya, iya, umur iya. 20-an tuh pasti ada tuh foto yang lagi gondrong tuh. Disamain. Apa ini? Oh. My dad and his friend. Itu juga dia sama temennya. Temennya sama. Temannya juga sama. Kok temennya juga sama sih? Astaga. Bisa begitu. Mungkin berarti bapaknya sahabatan sama temennya sampai Sampai anaknya pun anaknya sahabatan juga sama sahabatan anaknya. sama anaknya. Ini mah kakeknya lebih. Ini, Berarti dia tua ya, mirip kakek soalnya. Mirip kakek. Bukan mirip bapaknya. Bisa begitu ya miripnya. Tapi kan umurnya ya pas umur kakeknya sama. Oh ini pas bapaknya lagi megang anaknya. Nah. Ini anaknya lagi megang cucunya. Sama loh bajunya. Bajunya juga sama. Kalau begitu saya berharap semoga anak saya tidak mengulangi yang mirip dengan saya di sini. Oh iya ya. Yang gondrong-gondrong. Gue pengen bikin gituan mirip. Kira-kira umur berapa tuh pasnya ya kalau kayak gitu ya? Di umur berapa? 20-an kayaknya di 20-an. 20-an ya, 20-an. Lu 20-an harus siapin foto yang ini nih ada nih di buku. Umur 25 lah. Surya di bukunya. Nah, coba mungkin Jangan sampai anak saya begini gitu.
Jadi anak lo ini umur berapa? Ini umur berapa? Ini umur 25. Nah, di umur 25 mungkin ada foto anak lo yang kayak Coba gitu. tunjukin ya. Poninya nggak nahan, poninya. Sekarang kita lihat Pace nih, OPD-nya Pace nih. Oh, Pace Dian. Hari ini Oh, OPD-nya Pace Pace. Dian. Bagaimana? Yogurt. Yogurt plain. Yogurt plain. Jadi ya. yogurtnya pesawat ya. Sebetulnya bagus loh dengan Pace melakukan OPD ini memberikan juga contoh kepada sahabat pagi di rumah. Ternyata apa yang dimakan Pace ini ya itu buat diet gitu. Enak. Enak agak asem-asem. Kok nggak tulus mukanya? Tulus nyanyi. Udah sewindu. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, saya juga Bawa makanan? Mau makanan? Mau dong. Sarapan. Nanti saya bawain ya. Asik. Bener ya? Tunggu, Yang ini pasti spesial, lebih Wah, spesial dari ini ya. lebih spesial dari buku. Pokoknya makanan enak sekali. Bawa deh, bawa, Pak. Tunggu ya. Bener. Nanti saya bawa Demen nih makanan. Soleh tuh begitu. Balik Pak. lagi Wah, ya, pokoknya jangan kalau soal lama-lama. selera saya mah, wah jago lah. Oke, Tunggu bener. aja. Ya udah, Ya. hati-hati Oke. jalan ya. Thank you lah. Wah, Hati-hati juaranya jalan lah. begitu. Lah, itu belah sana. Oh, ya. Belok kiri, itu toilet. Oke. Ya, kira-kira nih saya mau nanya nih sama sahabat pagi sama Hesti. Trotoar bernapas beneran atau enggak? Kagak ada trotoar bernafas. Nah, trotoar ini ada biasa videonya. aja. Coba kita lihat dulu ada videonya nih. Kira-kira video ini trotoar ini bernapas beneran atau enggak? Tuh. Ayo, ayo. Serem amat ini mah editan. Enggak. Tuh. Editan kayaknya. Editan. Editan, Nah, kita tapi buktikan tanpa nanti. sil ya. Cuma editan sil dong. ini. Kita akan lihat nanti segmen selanjutnya. Editan. Apakah benar itu bernapas Nah. ataukah editan. Gak hoax kayak hoax. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat!